saya untuk pantun. Di atas kusen ada buah durian. Cakep. Masak cumi dicampur nasi. Cakep. Untuk Bapak Ibu semua yang paling keren, Cakep. izinkan saya memulai presentasi. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju? Baik, yang kedua, pemberian hukuman sekolah yang positif bisa membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju ya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, kita gali lebih dalam lagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Pada intinya Bapak Ibu, pembelajaran kita di kelas itu sudah seharusnya berpihak pada murid. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar, perubahan pola pikir tentang pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong murid untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Ini adalah intisari dari pembelajaran abad 21 yang sekarang ini lagi kita laksanakan ya. Yang kedua, mampu membina siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, melatih siswa berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan yang keempat, menyenangkan. Dan yang terakhir, pastinya berpihak pada murid. Lalu, apa sih filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar anak-anak kita. Sedangkan kodrat zaman disesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang. Sekarang itu sudah zamannya teknologi, maka kita sesuaikan dengan zaman yang di era sekarang. Untuk yang selanjutnya, perubahan budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, sebenarnya kira-kira pasti kita semua sudah tahu kan, engat sosok modong, iman cuma dasar dan budi. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif. Yang pertama, budaya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada ilustrasi ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Mengepalkan salah satu tangan. Lalu kita bayangkan, apakah kita menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepala kita? Kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Jadi imajinasikan layaknya kita menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan kita. Yang tugas B, untuk rekan di sebelah kita, mencoba dengan segala cara untuk menjaga kepala tangan kita dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, jadi bahkan menawari Anda uang Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, selanjutnya, kira-kira siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan kita? Siapa kira-kira yang mengepalkan tangan atau yang membuka kepala tangan kita? Yang bisa membuka, yang mampu membuat tangannya Yang memegang kontrol, yang mengepalkan tangan. Baik. Iya, jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai
sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Ada miskonsepsi tentang melakukan kontrol berdasarkan Dr. William Blaser, pendidik dan psikiater dari Amerika. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, ketika murid melakukannya, itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol. Dan yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya tujukan agar murid mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu, hal tersebut merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kadang kan tidak kita sadari kita mengontrol murid kita ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang pertama, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang kedua, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita sebenarnya untuk melakukan kritik itu adalah sesuatu yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita mengkritik siswa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Yang kedua, akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan semua hubungan permusuhan akan berdampak. Bagaimana cara kita merubah paradigma kita dengan pendekatan teori kontrol? Yang pertama, secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia yang baik. Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Respon stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat dari hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Diubah dari kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pemilihannya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kali model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Taat aturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan-kebajikan universal. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalaribis, dan mandiri. Next. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira orang melakukan sesuatu, pernahkah? Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari Tuhan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal itu? Next. Pertanyaan reflektif. Ina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Ina menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ina menetapkan Ina yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Ina untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ina? Ya. Kenapa? Karena Ina Jahat, Bu. Maksud jahat ya Pak Ibu ya. Iya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu sekalian, tindakan Pak Seno terhadap Ina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? hukuman Mengapa? karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Karena mengejas orangnya, Bu, bukan salahnya. Menghakimi orangnya, bukan Ya. kesalahannya. Nah, sekarang kita pahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi disosialisasikan dulu pada siswa-siswa kita. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ayo berlatih. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi yang lain sama ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya. Oh, hukuman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh, tidak benar. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik. Selanjutnya mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Lalu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang selanjutnya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dibutuhkan. Nah, itu biasanya kita secara tidak langsung memberikan penghargaan menurut kita itu baik Bapak Ibu, tapi ternyata dalam teori ini itu salah. Nah, ini selanjutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut bosnya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, paling solutif. 6. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 7. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman berarti identitas gagal ya Ibu, jadi jangan memberi hukuman pada anak. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini mana yang paling cocok Bapak Ibu? Yang paling cocok kira-kira yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, yang harus kita lakukan pada anak-anak kita jika mereka berbuat salah. Restitusi. Jadi bisa dibaca sendiri, kita lanjutkan saja. Lanjut. Ya, keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Dwi. Kelas Kesepakatan dibuat bersama murid. Kalau peraturan kita yang membuatnya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah ini pasti sudah Bapak Ibu terapkan ya di kelas masing-masing. Yang pertama, bercurah pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Contoh, kalimat negatifnya dilarang mengganggu orang lain, tapi kalimat positifnya saling menghormati orang lain. Jadi kita memakai kalimat-kalimat yang positif, menghindari kalimat dilarang. Meninjau kembali daftar curah pendapat untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Lalu meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, terdiri dari 3-7 prinsip keyakinan agar mudah diingat dan dijalankan. Menandatangani keyakinan sekolah atau kelas, menempatkan keyakinan sekolah atau kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contohnya di sebelah B misalkan ya. Nah, ini yang keyakinan kelas yang pernah saya buat.
manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kesenangan. 3, kebebasan. 4, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini berarti kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru. Iya, cinta dan kasih. Ada apa namanya? Suatu waktu kan kita itu butuh untuk menegur anak, memberikan cinta kasih sayang dengan cara menyapa, memperhatikan. Dia pakai jepit baru, sepatu baru, dia merasa dicintai dan diberi kasih sayang. Lanjut, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu berarti kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan tadi ya. Lanjut, posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, dan kelima manajer. Nah, ketika kita ada di posisi penghukum, Bapak Ibu, ini contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi dia itu tujuannya untuk menekan murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, gitu ya. Kamu selalu saja berbuat salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang kita tidak menyadari ya Bapak Ibu ya Pak, pada saat itu kita sedang berada di posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia mencari cara Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehiringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, enggak seperti ini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu dari sekarang. Lanjut, di posisi teman yang terakhir. Yang selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya bisa seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan tab cek. Berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah
murid. Mempersilahkan murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer dalam memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini yang posisi paling bagus ya, Web. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan dan bisa memantau dan bisa teman. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal itu menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia memikirkan sendiri cara solusi tentang permasalahannya dia sendiri. Jika seorang manajer bukan untuk mengatur, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Segitiga restitusi. Di sini ada 3. Validasi tentang masalah, menandakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Validasi tindakan, kamu tentu punya alasan. Jadi alasannya ya. Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kalau menstabilkan identitas yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Lanjut. Menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan salah memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan. Menanyakan keyakinan perilaku yang dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip diri. Lanjut, mari kita belajar praktek. Kasus 1. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah, dan dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam namun terburu-buru. Lalu Pak Lukman berkata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Nah, pertanyaannya dalam kasus Sabrina dan Pak Lukman, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Sebagai penghukum, pemantau, teman yang apa? Penghukum. Jelaskan apakah indikatornya? Tadi Pak Lukman langsung memaksakan tindakannya Menyuruh Sabrina mencopot sepatunya. Nah, sekarang imajinasikan jika Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Kalau manajer berarti tadi pemantau dan teman. Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kira-kira kalau Pak Lukman ini sebagai posisi manajer, Pak Lukman akan bilang apa ke Sabrina? misalkan itu harusnya harus menanyakan keyakinan kepada Sabrina bahwa hasilnya sepatunya Jadi harusnya sepatunya harusnya apa Sabrina? Lalu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Siswa itu sama disiplin. Apa lagi? Next, kasus kedua. Ibu Dani sedang menjalankan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan
yang pada pelajar. Terus ngobrol apa? Teman, mendukung, atau gimana? Teman. Yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Kebebasan. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan jika sebagai pemantau? Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Pemantau? Yang lain? Jadi lebih ke menyuruh Fajar untuk mencari solusi atas apa yang dilakukannya, gitu ya. Kalau posisi pemantau. Lanjut. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebuah proses dengan penuh cinta tidak akan pernah dikhianati oleh hasil yang bahagia. Terima kasih. Ya, luangkan waktunya di sini. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianise selaku guru IPA di SMPN 33 Surabaya. Refleksi saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 atas nama Ibu Rizka, saya merasa sangat senang dan wawasan saya juga semakin bertambah. Yang pada dasarnya harapan saya adalah saya bisa atau mampu menjadi seorang manajer untuk peserta didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Dumayanti. Saya guru BK SMP Negeri 33 Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizka, guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya yang telah melakukan diseminasi budaya positif. Harapan saya ke depannya, saya bisa menerapkan segitiga restitusi dalam layanan BK di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahyu Setiawan selaku rekan sejawat dari Ibu Rizka Itsni Nurfazila. Dan di sini akan menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau dalam diseminasi budaya positif di lingkungan kita, utamanya di SMP Negeri 33 Surabaya. Dan kita lihat beliau mengintegrasikan nilai-nilai positif ke dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan siswa yang sangat mengesankan. Banyak hal yang beliau contohkan yang mana kita sebelum tidak ketahui. Atas diseminasi Bu Rizka menjadikan pengalaman, memberikan kita contoh kepada guru-guru yang belum mengetahui mengenai diseminasi budaya positif tersebut. Dan secara keseluruhan dari usaha dan dedikasi Bu Rizka dalam diseminasi budaya positif sangat terlihat dan patut dicontoh. Untuk sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rizka yang telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan sangat luar biasa. Saya juga sangat berharap untuk melihat lebih banyak inovasi dan inspirasi Bu Rizka ke depannya. Terima kasih, sukses selalu untuk Bu Rizka.